lenyap dari hukum Taurat, tidak akan lenyap sebelum semuanya terjadi. Langit bentar. Langit dan bumi Sebelum sudah terjadi. semuanya terjadi. Langit dan bumi sudah terjadi lenyap. Sudah lenyap nggak langit dan bumi? Bukan ke situ. Salah. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dibatalkan. Sudah lenyap nggak? Cuma nih nampasnya dari aku nih. Aku dulu ngomong. Maksudnya jangan kau hilangkan sebelum semuanya terjadi ya cuma. Nah, apa yang terjadi? Langit bumi lenyap. Apa sudah terjadi? Sabar dulu, biarkan dulu aku jelas. Enggak, saya tanya samamu. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sabar dulu, aku dulu menjelaskan cuma, tenang dulu. Kamu jangan lebih pintar dari Bibelmu, akan semakin ketahuan. Sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum langit dan bumi lenyap. Sebelum Yesus menggenapi. Sebelum Yesus menggenapi. Tolong tunjukkan di mana dalilnya antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Saya hanya punya satu device, jadi saya nggak bisa bukain. Penyesat yang omong kosong, tidak punya ilmu selain hanya kulup doang. Modal kulup mertua yang sudah tumbuh karang di dalamnya. Ini berbicara mengenai keyakinan harus berdalil. Harus berdalil. Jangan karena kalian lebih pintar dari isi Bible kalian tidak mendasari ucapan kalian itu dengan isi Bible. Jangan. Orang diskusi lintas agama itu ya bawa Bible, bawa Al-Quran. Ini kok bawa kulup yang sudah penuh tiram. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari mati, Bang Juma. Mungkin Bang Ritik ini bisa menjawab, Gurunda. Silakan Bang Ritik, pertanyaannya Gurunda Juma. Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini, datang sebagai manusia, datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yang kedua kalinya dia datang. Oke, saya baca dalilnya. Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 sama seperti apa itu? Sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikian pula nanti kedatangan Anak Manusia. Yang datang Tuhan atau anak manusia? Hoi! Antikristus. Ketahuan kan? Bagaimana anak manusia bisa membangkitkan orang dari kematian? Saya ulang lagi pengakuan Yesus sendiri. Ketika ia datang kedua kalinya nanti, ia nampak di tengah langit anak manusia atau Tuhan? Bagaimana cara anak manusia membangkitkan? Itu urusan lo. Teman-teman sekalian, mute dulu. Ini bukti loh, kitab mereka bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih pintar dari kitabnya. Tidak mungkin kalau Tuhan itu bodoh, tidak mungkin. Sementara mereka mengatakan yang nampak di tengah langit adalah Tuhan. Dalilnya jelas, engkau akan melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap. Anak manusia akan menampakkan diri di tengah langit. Tetapi antikristus yang lebih pintar dari Bible ini mengatakan bahwa yang nampak di tengah langit adalah Tuhan. Itulah bukti bahwa kitabnya bukan firman Tuhan, sekaligus bukti bahwa mereka adalah antikristus. Baca dalil, bos. Baca dalil Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Anak manusia. Kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa yang kau lihat anak manusia terangkat ke langit, anak manusia akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Anak manusia. Kata Yesus, anak manusia akan datang untuk menghakimi. Anak manusia. Ayo,
Ayo, woi, antikristus, woi, antikristus. 2000 tahun kalian sebagai antikristus. 2000 tahun kalian sebagai antikristus. Kapan kalian mau sadar, saudara-saudaraku? Aku menyayangi kalian, aku mencintai, menyayangi kalian. Sampai saya harus di sini, ya, di sini, menemani kalian. Di saat anak-anak saya butuh liburan, di saat keluarga saya butuh saya, aku di sini karena saya cinta dan sayang kepada kalian. Saya takut selepas dari sini 5 menit kemudian Tuhan mencabut nyawa kalian dalam keadaan antikristus. Takut saya. Saya merasa kalau saya tidak memberitakan kebenaran ini. Kata Yesus di dalam kitabmu, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Aku mengajak kalian untuk memuliakan beliau. Jangan menghinakan, jangan mengikuti ajaran Roma 7. Dinda Ardiansa, Roma 7 18 sampai nomor 25 itulah bukti kekelaman, kekelaparan, Sudah tersesat saya di sini buat aduh. Kekelaman. Roma 7 nomor 18 sampai nomor 25 itulah antarkan mereka hancur di dalam kekelamaman. Andalah yang mengerti itu ya teman-temanku. Mereka selama 2000 tahun hidup di dalam kegelapan berdasarkan pengakuan Paulus itu sendiri. Al-Quran mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin mencederai utusan Allah, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka dan mencederai diri mereka. Makanya Islam itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta perlindungan dari Allah supaya Allah tidak memasukkan kita kepada jalan orang-orang yang sesat. Tolong adik-adik apologet Islam didalami lagi, didalami Roma 7 itu 18 sampai tanggal 25. Tanggal pula. Kekelaman. Nah, pintar semua pintar. Kekelaman. Nah, baca nih. Oke, silakan saudaraku. Kalau Anda merasa saya keliru, silakan diluruskan, ditanggapi. Silakan. Ya, silakan mengkritik agama. Harusnya dalil dari Bang Zuma, kalau memang Bang Zuma salah, harusnya bantah pakai dalil juga. Gitu, Bang. Itu yang lebih bagus tuh dan yang nyambung, Bang. Jangan merasa kau itu Zuma. Kalau cuma modal begitu sih anak TK juga bisa, Bang. Diskusi yang dewasa lah. Silakan dibantah menggunakan dalil, Bang. Silakan mengkritik. Yang dewasa ya, Bang. Yang dewasa ya. Di dalam wahyu jelas kedatangan Tuhan Yesus itu untuk mengadili, menghakimi, membawa pedang. Immanuel, bantu Immanuel saja dulu yang melanjutkan. Minta tolong terus ya. Enggak, kau dulu aja Rite agama. Kau dulu aja. Immanuel masih tak suruh ngepel di bawah. Lanjut aja, Bro. Aduh, saya belum sanggup ini lawan Bang Zuma nih. Saya minta waktu 1 hari aja dulu. Loh, kalau belum sanggup ngapain naik ke atas? Ya, saya membantah bahwa dinyatakan saya sebagai antikristus. Saya sudah bilang anak sulung yang dibangkitkan oleh Tuhan itu adalah Yesus, tidak ada yang lain. Nah, tadi dari yang sulung. Bang Zuma tadi ngomong ayat bahwasanya Kristen itu tadi juga termasuk Anda juga termasuk anak sulung. Tadi udah dibuka belum tadi? Saya belum dibangkitkan, saya belum mati.
Bukan itu. Bagaimana? Bukan itu. Tadi kan Bang Zuma bilang di Yakobus 1:18 tadi Anda juga termasuk anak sulung di situ. Nah, itu udah dibuka belum ayatnya? Yang dimaksud sulung itu bukan pengorbanan, Bukan yang itu. dibangkitkan dari antara orang mati yang pertama kali, yaitu adalah Yesus, anak sulung. Bukan itu pertanyaannya. Apakah Anda sudah buka ayatnya belum? Itu loh pertanyaannya. Apa biar saya Roma berapa? Yakobus 1:18. Wah, ini Yakobus diskusi 1, kok. Gini Bang, Saya diskusi, satu device ini. Bang, gini kalau diskusi Bang ya, minimal tuh dicatat di dalam kertas gitu loh Bang. Apa yang disampaikan Bang Zuma dicatat, lalu nanti dicari Bang. Jangan kayak gitulah diskusi itu. Kayak anak TK aja lo diajarin lo. Ini anak SD kesini Gurunda, Immanuel. Sama-sama anak kecil sini. Ya, sembari nunggu teman-teman dibantu tap-tap layar. Sudah saya baca. Ya dibaca sekarang, silakan. Loh, sudah saya baca tadi, nggak dengar ke abang? Gimana Anda bisa baca? Anda ini sejak kapan mainan TikTok gitu loh? Ketika Anda keluar dari aplikasi TikTok lalu membaca Google, suara Anda nggak kedengeran di sini, suara kita kedengeran di sana. Anda ini baru berapa tahun main Immanuel, bisa TikTok? bantu baca Immanuel Yakobus 1:18. Nggak ada yang bisa bantu di sini. Kalau Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Yakobus 1:18 Yesus Tuhan adanya. Dan ke ribu-ribu kali belum dicek. Nih ayatnya nih. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Siapa kita itu? Siapa kita? Kita ini ya kita manusia, umat Kristen. Berarti umat Kristen juga anak sulung. Anak sulung lah. Sama kan Yesus kan? Yesus. Sama kan kayak Yesus kan? Sebentar, beda. Lanjut. Gurunda. Mana ini Gurunda ini? Mereka lebih pintar dari Bible pokoknya. Lanjut Gurunda. Mereka yang menggurui Bible. Jadi kau lebih paham kitab kami. Sekarang saya tanya, kitabmu itu tafsir atau bukan sih? Ada, kitab kami ditafsir. Nah, terus kalau kitab Anda ditafsir, itu kan sudah sangat jelas kalian adalah sulung dari semua ciptaan, betul? Kehendak Yesus. Pas kehendak Yesus. Kehendak Yesus lagi. Benar nggak? Anak sulung, kami anak sulung, betul. Nah, Yesus Sulung dari anak sulung itu kan kata kiasan gitu. Astaga. Jadi saudaraku, kok bisa Gurunda? Dia kok kepikiran ya mengatakan kiasan ya Gurunda? Aku juga kepikiran ya. Aduh, kiasan. Memang hancurnya karena pegangan kalian itu ya Kalian nggak Kiasan, bukan kiasan. apa? Bukan kiasan? Kalian nggak ngerti Kristen? Kiasan, bukan kiasan. Ngerti Kristen itu berasal dari Roma 7, ngerti. Kristen itu agama. Loh, Kristen itu agama Dari yang mana kau diberikan. pandai memahami? Dari mana kau Sebab pandai aku memahami? tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paham? Apa yang Paulus bentuk yaitu Kristen, itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Makanya saudara, pergumulan lagi, pergumulan antara roh, keinginan roh dan keinginan daging. Nah, sekarang yang Anda petik dari Paulus, keinginan daging atau bukan? Contoh, keinginan roh. Contoh, Kolose 2 nomor 16. Jangan bertentang makanan-makanan, tentang minuman-minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Jangan. Kamu itu sudah bebas, jangan lagi mau diatur. Itu menurut saudara keinginan jasmani apa keinginan rohani itu? Keinginan rohani, karena sudah bebas dari rohani makan babi gitu. Saudara, sekarang ketika dilarang jangan kau makan babi, itu yang dilarang jasadnya atau rohaninya? Oh, kita yang kembali ke Tuhan, daging ini tinggal di bumi, jadi robe otak. Makanya Paulus pendiri agama Anda mengatakan itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku berbuat apa yang baik, maka yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, yaitu Torah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berdosa enggak ketika orang makan babi menurut hukum Tuhan? Juma, biar ku baca dulu Kolose 1 ayat 15 ya. Tanya dulu, berdosa enggak ketika menurut Tuhan orang makan babi? Berdosa enggak? Enggak. Oh enggak, ya saudara kalau gitu. Enggak berdosa teman-teman. Perjanjian lama berdosa itu sebelum Yesus berdosa. Paulus mengatakan hukum itu adalah hukum tinja, hukum sampah. Betul? Kalau kau jadikan itu keselamatanmu, hukum tinjanya itu. Yes. Menurut Tuhannya Yahudi, itu keselamatan atau bukan? Oh enggak, itu menurut Yahudi. Iya, ini kita berbicara perspektif Yahudi. Saudaraku, ini kita berbicara Paulus, bukan berbicara mengenai Martin, bukan berbicara mengenai Peter, bukan berbicara mengenai kamu. Ini berbicara mengenai Paulus. Paulus itu ente tahu. Paulus itu adalah Bani Israel dari keturunan Benyamin. Paham? Nah, berarti Paulus ini memiliki dua hukum di dalam dirinya, hukum Torah dan hukum yang dibuatnya sendiri, yaitu hukum dosa. Betul? Jadi bilangnya hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa dia punya hukum Taurat kau bilang? Saya meminta Anda jujur. Paulus itu adalah Bani Benyamin yang harusnya wajib tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Oh enggak, salah. Di situ kok ngarang-ngarang mati. Lompat salto-salto dulu kok di kamar Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya perintah di dalam Torahnya orang Yahudi bahwa orang Yahudi itu boleh tidak melakukan hukum Torah. Di mana itu? Oh tidak, orang Yahudi wajib menggunakan hukum Taurat. Paulus ini orang Yahudi atau bukan? Paulus itu keturunan Benyamin. Orang Yahudi atau bukan? Keturunan tetapi tidak beragama Yahudi lagi dia. Gulung-gulung dulu kau dia apa lagi? Makanya kalau kau enggak, jangan kau terangkan ke Mister. Kalau kau enggak paham, Paulus itu Bani Israel dari keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin benar. Tetapi Paulus tidak. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat ini harus? Tidak.
Dalilnya mana? Udah dibilang Paulus bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, Itulah yang dimaksud pada diri Paulus, ada dua hukum. Hukum Tuhan dan hukum dosa. bodoh kali kau. Itu yang dimaksud pada diri Paulus yang adalah Bani Israel ini, dari keturunan Benyamin ini. Jadi bodoh. Dengar, tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu tidak berlaku bagi keturunan Benyamin. Silakan. Mana ada itu? Setelah Yesus Nggak ada. disalibkan sudah berakhir. Berarti nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hukum Taurat itu harusnya. Dengarkan saudaraku, dengarkan. Dengarkanlah aku. Bukan enak ini. Saya tanya dulu samamu, berdasarkan hukum Tuhan, hukum Taurat Ya. itu berlaku untuk Yahudi sampai kapan? Berdasarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat Mesias berlaku datang, sampai Mesias datang. Sebentar dulu kawan, sebentar. Hukum Taurat berlaku sampai semua habis seperti kawan. Di mana Kata itu? siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Saya bisa baca di mana? Di Torah mana? Kata Yesus. Saya minta di hukum Taurat tertulis di mana bahwa hukum Tuhan itu yang datang kepada nabi-nabi Israel hanya berlaku sampai Yesus, itu tertulis di mana? Itu pernyataan Yesus tentang hukum Taurat tidak ada. Saya minta di Taurat, kitabnya Yahudi. 12 ayat berapa? 9. Dengarkan saya, dengar. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak dengar dulu. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, hukum kutukan ini berlaku sampai kapan? Lukas 12 ayat berapa tadi? Ya Lukas pakai tanya. Markus dipakai bantah Taurat. Ya udah ikan hiu ya, besok ya. 12:29. Ya, telepon kong, bisa telepon mana nah? Ya udah, Iya. kong ini, kong ini. Melaku. Itu lumba-lumba itu mau. Ya dengarkan papa ya. Iya. Dengarkan papa ya. Orang kalian nggak puas. Ikan Paulus. Dengarkan papa ya. Iya. Iya. Cup. Mohon maaf. Cup. Jadi begitu saudara. Sampai kapan kutukan ini berlaku bagi Bani Yakub ketika mereka tidak mempraktikkan hukum Torah? Sampai Yesus. Nasihat Yesus di dalam Matius 23 nomor 1 Anda baca, nomor 2 Anda baca. Ayo. Bahkan sampai di data Matius 23 nomor 32 sampai 36 apa katanya? Kalian itu keturunan ular-ular. Ini bukan Yesus, bukan Kristen. Kalau Yahudi disebut Yesus keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang datang. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tak ada batasannya. Hukum Taurat itu menurut mereka itu nggak ada batasannya. Ayat 17, apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada setitik dari hukum hal. Sekarang saya minta kepada saudara, di mana di dalam kitab Torah hukum Taurat itu berlakunya hanya sampai kepada Yesus, itu tertulis di Taurat mana? Tertulis di mana itu? Di Taurat mana itu tertulis? Di Taurat Di Taurat mana? di Markus 12:29. Berarti Anda yang menggenapi 12:2. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi berarti. Anda memasukkan pengajaran sesat. Anda yang memasukkan pengajaran sesat. Demikian juga di tengah-tengah kamu nabi-nabi palsu juga pengajar-pengajar
penyiar palsu ada di tengah-tengah kamu, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dari mana kalian bisa membatalkan hukum Taurat itu? Sampai Paulus membatalkan hukum Taurat itu. Dari mana? Makanya Paulus mengatakan apa? Aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Apa itu? Yang melawan hukum Tuhan yang ada pada Paulus itu yang mana? Ketika hukum Tuhan makan babi, hukum yang bukan makan babi itu dari mana? Dari Paulus itu sendiri. Itulah hukum anggota-anggota tubuhnya yang melawan kemudian hukum Tuhan dan menawan Paulus di dalam dosa. Lihat dulu gantian. Silakan. Mari kita lihat Matius 5 ayat 17 dan 18 ya. Inilah Silakan. firman Tuhan. Nih. Oke. Janganlah menyangka ini Yesus Jangan dan tersangka. Taurat. Janganlah menyangka bahwa Jangan aku tersangka. datang untuk menyadarkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku Sesungguhnya. datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. menggenapinya. Ayat 18. Karena hari ini sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil pun belum lenyap. atau satu titik pun Belum tidak lenyap. akan lenyap dari hukum Taurat, tidak akan lenyap sebelum semuanya terjadi. Langit- bentar. langit dan bumi Sebelum sudah terjadi. semuanya terjadi. Langit dan bumi sudah terjadi lenyap. Sudah lenyap gak Bukan langit ke dan situ, bumi? bukan ke situ. Salah. Sebentar. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dibatalkan. Sudah lenyap gak? Cuma nih nampasnya mik dari aku nih. Aku dulu ngomong. Maksudnya jangan kau hilangkan sebelum semuanya terjadi ya cuma. Nah, Apa yang terjadi? Apa Langit. maksud? Langit bumi lenyap. Kok apa sudah terjadi? Sabar dulu, biarkan dulu aku jelas. Enggak, saya tanya samamu. Dari aku. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sabar dulu, aku dulu menjelaskan cuma. Tenang dulu. Kamu jangan lebih pintar dari Bible tuh, akan apa semakin maksud ketahuan. sebelum semuanya terjadi? Artinya sebelum langit dan adalah bumi lenyap. sebelum Yesus menggenapi sebelum Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di atas kayu salib. Setelah Yesus setelah ujung-ujungnya doktrin dogma. Betul, Manuel. Jangan kau Betul, lebih Manuel. pintar dari kitab lu. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan. Betul nggak kata Yesus itu? kuncinya ini sebelum semuanya terjadi, tetapi kau apologet menghilangkannya agar kau mengarahkan sekarang sebelum langit dan bumi. Salah. Sekarang begini, saudaraku Immanuel, apa dasar pijakan Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, kalau ternyata ujung-ujungnya genapnya Torah itu di atas salib? Kamu yang salah tafsir, kamu yang menyalah-nyalahkan kitab lu sendiri. Kau yang lebih pintar dari kitab lu. Dulu kau tuan rumah koran Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik hukum Taurat pun tidak boleh batal. Lukas 16 nomor 17. Langit dan bumi sudah lenyap belum? Sudah lenyap belum langit dan bumi? Penegasan itu penegasan Bang Juma tadi. Iya. Harusnya kalau memang berdasarkan kemudian salib, harusnya Yesus jangan mengambil langit dan bumi dong. Harusnya dia mengatakan begini, sebelum jantung pisang itu berubah menjadi buah pisang, maka semuanya tidak akan dilenyapkan sebelum Yesus disalibkan. Itu baru cocok. Ini langit dan bumi belum lenyap, coy. Langit dan bumi yang jadikan acuan, bukan jantung pisang. Ya Allah, ya dari begitu sulitnya. Ayo, kenapa dia merusak langit dan bumi? Aku dulu kok aduh. Kenapa dia menerangkan langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya salib? Kenapa? Lehermu. Enggak, saya tanya supaya kebodohanmu itu, keraknya itu bisa luluh. Kenapa Yesus menjadikan contoh ibarat langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya di penyaliban? Coba kamu sinkronkan antara pernyataan Yesus mengambil umpama bumi dan langit. Silakan. Biar kita baca
Kita baca pelan-pelan kawan, kita baca pelan-pelan ya. Mau pelan-pelan Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, Apakah sudah lenyap? satu huruf terkecil. Apakah sudah lenyap? Aduh. Sekolah sebentar. Karena ujung-ujungnya kau ingin jual salib kan? Iya kan? Padahal sebelum langit dan bumi lenyap, bukan dikatakan sebelum terjadi penyaliban, tapi dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap. Orang lehermu segini, orang lehermu segini. Oh tidak, kalau kebenaran itu memang harus tegas. Di situ sebelum langit dan bumi lenyap, betul? Betul? Betul kan? Betul. Penyaliban itu yang menjadikan dasar. Abang. Jadi gini Jumayak, buat teman-teman bahwa Kau lebih pintar dari Bibelnya. yang terjadi artinya sebelum digenapi Yesus penyaliban itu artinya Kenapa lari ke sana? Ya ampun, kenapa keserobot mic dari aku? Sabar dulu. Sebelum segala sesuatunya terjadi, berarti sudah tidak ada lagi kejadian. Ini masih banyak kejadian. Loh. Kok gini bodohnya Udah. ini? Turunkan. Saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Turun, Anda belajar lagi. Anda belajar. Sebelum segala sesuatunya terjadi, belum terjadi kemudian Aceh gempa, belum terjadi Poso, Palu kemudian bencana, belum terjadi, kok kiamat terhapus duluan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, Torah setitik pun tidak boleh dihilangkan. Larinya ke salib, calo. Itulah ajaran hukum dosa yang Paulus ajarkan. Yang dua, ajaran Tuhan bertentangan di dalam dirinya. Yang pertama ajaran Torah, yang kedua ajaran setan. Nah, ajaran setan ini lebih besar yang ada pada diri Paulus daripada ajaran Torah. Ada dua ajaran hukum di dalam diri Paulus, dan itu Paulus akui sendiri. Makanya dalam 2 Korintus 12 nomor 7 ada utusan iblis di dalam tubuhku yang menggocok aku. Utusan iblis inilah yang menghantarkan Paulus menghujat Yesus, memfitnah Yesus, menghujat Elohim, memfitnah Elohim, menghujat Adam, memfitnah Adam, menghujat Torah, memfitnah Torah. Dan inilah yang digenggam, dirangkul oleh Kristen hari ini. Itu fakta, itu real. Maka ketika Paulus datang, Paulus tidak bisa ngapa-ngapain, cuman mulutnya aja yang gede. Tapi ketika Yesus yang datang, Yesus mengusir siapa? Mana Paulus menyelamatkan pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan? Kemana Paulus? Kemana Paulus yang mengajarkan orang Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kemana Paulus? Ketika Yesus datang mengusir pengikutnya. Hah? Ente eleheng ente. Paulus hanya ada di tempat kesengsaraan kekal, yaitu neraka. Itu fakta. Kemana Paulus ketika kalian diusir? Yang mengajarkan bermujizat mengusir setan di luar Yahudi pakai nama Yesus kan Paulus. Kemana dia pada saat kalian diusir oleh Yesus? Kemana? Paulus yang kemana? Lagi di neraka main kecapi. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Sekarang Anda baca, saya minta Anda yang baca Roma 7. Anda buka Roma 7 nomor 18 sampai nomor 25. Saya akan bertanya kepada saudara, melayani Tuhan melalui akal budi menurut Paulus, sedangkan sekarang ini melayani dosa menurut Paulus tidak menggunakan akal. Apabila menggunakan akal, bahkan manusia itu akan melayani Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati dibunuh manusia? Tidak masuk akal. Tetapi Anda imani, berarti Anda sedang bercumbu dengan alam dosa. Jadi dengan akal budiku aku akan melayani hukum Tuhan. Data nomor 25-nya. Dengan akal budi aku akan melayani Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Masuk akal? Apakah Anda melayani Tuhan dengan akal Anda ketika Anda percaya dalam agama Anda Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia? Masuk di akal Anda enggak itu? Masuk di akal
sederhana nggak? Masuk di akalku. Tuhan mati dibunuh manusia masuk akal? Masuk karena ada nubuatnya. Masuk akal pencipta langit dan bumi mati? Oh enggak, kalau itu enggak masuk di akal itu. Itulah agama saudara. Berarti Yesus bukan Tuhan yang turun ke bumi mati dibunuh oleh manusia, tapi dilantik menjadi Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk memenuhi syahwat, sehingga dia melayani hukum dosa. Jangan kau membunuh orang yang benar, perintah Tuhan. Akal budi, Yesus nggak boleh dibunuh. Tapi kalau melayani hukum dosa, membunuh orang benar demi untuk melegalkan dosa, boleh. Dosa-dosa orang Kristen dilegalkan kemudian dengan matinya orang benar di atas tiang. Ahli Taurat mana yang sudah ada? Orang-orang Kristen dosanya ini kan ilegal, tetapi kemudian menjadi legal dengan membunuh orang benar. Betul? Betul dong. Maka Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum Tuhan yang dimaksud Paulus di sini tentu Torah. Dan hukum dosa yang Paulus maksud di sini tentu kitab-kitabnya. 13 kitabnya. Coba Anda lihat Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Dan Kristen berada di mana? Kristen berada di hukum dosa, bukan berada di hukum Tuhan. Makanya hukum Tuhan disebut sebagai perjanjian lama, hukum dosa disebut sebagai perjanjian baru. Itulah kalian. Benar, tidak benar itu, tidak benar. Kami bantah. Itu fakta. Sekarang Anda uraikan Roma 7 dari data 24-25 saya diam. Uraikan kepada saya, tapi ingat, kitab Anda harus lebih cerdas daripada saya. Jangan saya yang lebih cerdas dari kitab Anda. Silakan. Keselamatan sudah datang dari Yesus Kristus, tidak Dengan cara ada mengimani di dirinya Taurat sebagai Tuhan yang masuk atau dalam mengimani dirinya sorga. sebagai utusan Tuhan. Dengan cara mengimani dia Sebagai- Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 29, Yesus penebus dosa dunia. Kau setarakan dia dengan binatang itu. Mana ada? Nah itu binatang. domba itu apa? Tuhan itu. Hah? Tuhan Coba yang kau bisa baca menebus Yohanes dosa 1:29. manusia. Coba kau baca Yohanes 1:29. Coba kau baca. Tuhan atau binatang di situ? Yesus penghapus dosa dunia. Yesus atau binatang di situ? Kau baca dulu. Yesus. Kamu baca, aku baca. Kamu baca. Kamu baca. Itu dia anak domba Allah. Anak binatang Sebagai penghapus dosa dunia. Coba di mana ada Tuhannya Yahudi disebut domba? Tuhan nih, Tuhannya Yahudi ada nggak disebut domba? Tuhannya Yahudi. Hah? Inilah Nah, itu kalian kan pengikut gambaran itu, Bang Juma. Pengikut Paulus itu memang hidup melayani dosa. Pengikut Paulus itu memang melayani dosa. Dosa aja terus. Makan babi dosa kalian. Benar, kami bantah itu, kami bantah. Kalian itu tidak benar. mengkuduskan hari Minggu, meninggalkan Sabat. Kalian katakan hidup benar itu. Padahal itu kalian bercumbu dengan dosa. Tuhannya orang Yahudi cuma satu, Elohim yang maha suci maha tinggi. Kalian melantiknya lagi anak Maria menjadi Tuhannya juga Yahudi. Kalian bercumbu dengan dosa. Kalian gak pernah sadar itu. Kami bantah itu. Immanuel Silakan bantah Anda bantah. Immanuel. Kita Silakan dosa, Anda kita bantah. bukan dosa. Silakan. Apakah makan babi itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah tidak bersunat itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah meninggalkan Sabat menuju ke Minggu itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah menyembah anak Maria itu bukan dosa bagi Tuhan? Sadar, saudaraku, sadar. Kalian sedang Itu zaman bercumbu dengan perbudakan, Bang dosa. Juma. Itu zaman perbudakan dosa itu. Lewat. Sudah dibebas. Pesan Yesus. Pada diri Paulus ada dua pengajaran. Pengajaran tentang hukum Tuhan, Torah, ketika dia menjadi murid Gamaliel. Pengajaran yang kedua adalah dosa, bercumbu dengan dosa, bermain dengan dosa, yaitu ketika dia menuliskan 13 suratnya.
Ingat, ingat. 13 buku yang dituliskan Paulus itu bukan dari Bapa Elohim, tapi dari sosok yang datang kepada yang ngaku Kristus. Itulah utusan iblis yang menggocok diriku, yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Dia Kami datang. bantah itu semua. Iblis itu datang dalam nama Yesus di dalam tubuh Paulus. Jangan Anda mengatakan saya tidak bisa, saya akan bantah. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu mengaku Mesias. Paulus datang, aku melihat Mesias di padang gurun. Aku melihat Mesias ketika aku di Damsyik. Yang datang kepadaku itu adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. Itulah iblis yang menggocok Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis, penyesat, planos yang datang kepadamu memakai namaku, mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Siapa yang menggenapi itu? Paulus. Apa pengakuan Paulus? Telah datang kepadaku utusan iblis di dalam diriku yang menggocok aku. Iblis datang menggocok aku sehingga aku menciptakan 13 kitab. Hasil gocokan iblis ini yang kalian jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Begitu bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah itu sudah cukup bagi kalian? Afala tatafakkarun wa antum syuhada. Kamu sudah menjadi saksi nih. Islam datang memberikan pengajaran. Apa sih susahnya? Islam mengatakan tiada Tuhan selain Elohim. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Apa sih susahnya percaya itu? Hah? Apa susahnya percaya itu? Pencipta langit dan bumi, maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, turun ke bumi, mengajarkan bangsa tegar tengkuk untuk kembali kepada hukum Tuhan, untuk beriman, percaya dia Mesias utusan Tuhan untuk mereka, agar mereka menjadikan Mesias ini sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Apa sih susahnya? Kenapa harus ada embel-embel dosa kita terhapus karena darahnya loh? Bukankah Anda tahu Yesus berkata kiamat sudah dekat, bertobatlah, bertobat, bertobat, bertobat. Kau datang kepada Tuhan, angkat tanganmu, ya Tuhan penciptaku, yang telah mengadakan aku, yang telah membuat langit dan bumi, yang telah mengutus semua para nabi. Tolong hapuskan dosa-dosaku. Aku sungguh-sungguh bertobat. Terhapus gak? Terhapus gak? Terhapus. Apa bukti kebangkitan di keyakinan Bangkit Bang Juma? itu mah ajaran setan. Bangkit pula kau bawa sih. Bangkit. Yang keluar dari kubur itu setan. Itu kata Yesus. Yohanes 12 nomor 39. Enggak bosan kau rupanya bahas itu. Enggak bosan. Kita datang kepada Tuhan mengadakan tangan, ya Rabb, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang telah menciptakan segalanya. Aku hambamu yang berdosa, aku datang kepadamu, ampunilah segala dosa-dosaku, ya Rabb, ya Tuhan. Dari zaman Henok manusia begitu, Bang Juma. Dari zaman Henok. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkau yang maha melihat dan maha mendengarkan, ampunilah dosa. Terhapus gak dosa kita tuh? Kalau kita dengan sungguh-sungguh terhapus nggak? Terhapus. Allah kita itu maha penyayang. Allah kita itu maha Zaman pengasih. Henok. Dari zaman Henok manusia seperti itu. Nah sekarang saya tanya samamu, kalau begitu darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada manusia. Nenek Hubungan Iper. manusia dengan Tuhan. Berarti kau itu mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. Berarti kau itu pagan. Yang benar adalah korban penebus dosa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Makanya yang dipersembahkan binatang. Kamu dalam konsep agamamu berdasarkan ajaran Paulus yang hidup melayani dosa, Tuhan kau fitnah meminta darah manusia. Itu di mana dalilnya? Hah? Darah Yesus tumpah di salib itu untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Tuhannya Bani Israel tidak menerima persembahan darah manusia. Lalu kepada siapa darah orang ini dipersembahkan, darah orang benar ini? Kepada siapa? Hah? 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 Tuhan untuk manusia. Untuk manusia kepada Tuhan.
Tuhan mana yang menginginkan darah manusia untuk ditumpahkan? Bapa di surga. Di mana Bapa minta darah manusia untuk dipersembahkan kepadanya? Banyak ayatnya itu. Nah, salah satunya Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Berarti yang ingin menumpahkan kok lain pula. Lain itu kami tolak. Lain pula. Bukan. Yang Jelaskan Immanuel, jelaskan. Yang mempersembahkan kemudian darah orang benar itu bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis. Iblis tidak suka kepada orang benar. Supaya kemudian misi iblis bisa tidak terganggu oleh orang benar, maka iblis berkongko-kongko melenyapkan, menghilangkan, membunuh orang benar ini. Supaya iblis bebas menyesatkan orang lain, orang benar harus disingkirkan. Nabi Abraham harus disingkirkan, Nabi Musa harus disingkirkan, Harun, Daud harus disingkirkan, Yesus harus disingkirkan, Nabi Muhammad harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya iblis bisa bertahta di bumi untuk menyesatkan anak manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Dan hari ini Kristen adalah kelompok manusia yang ingin sekali Yesus itu mati. Ayo, kenapa iblis dan Kristen sama-sama memperjuangkan Yesus harus mati, Yesus harus mati, Yesus harus mati? Iblis menginginkan Yesus mati supaya manusia bisa disesatkan. Kristen mau Yesus mati agar dia memenuhi takaran iblis. Apa itu? Iblis selalu ingin membunuh Yesus. Iblis ingin selalu melenyapkan Yesus. Orang Kristen selalu berjuang Yesus itu dilenyapkan, Yesus itu dibunuh, Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu dilenyapkan. Itulah keinginan iblis. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan mereka memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kalianlah itu. Begitu konsepnya, bukan begitu. Jelaskan Immanuel. Sekarang orang Yahudi hari ini bertetangga dengan saya. Begitu anaknya lahir, anaknya diajarkan kemudian menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Di tetanggaku yang sebelah kiri, anaknya lahir jadi Kristen, diajarkan menyembah kepada siapa? Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sama enggak tuh? Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Satu menyembah kepada pencipta, yang satunya menyembah kepada ciptaan. Itulah yang ada dua di dalam diri Paulus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berarti pada diri Paulus terdiri dua pribadi. Akal budinya dengan jasadnya. Akal budi Paulus tidak nampak, akal budi Paulus tidak terlihat, akal budi Paulus tidak tertoreh dalam sebuah tulisan buku. Tetapi yang diperhatikan insannya Paulus itu tertulis di 13 buku. Sekarang Kristen berkiblat di mana? Berkiblat kepada akal budinya Paulus atau berkiblat kepada jasmaninya Paulus? Kalau akal budi, pernah dia ditegur, wahai Paulus, mengapa engkau mengajarkan orang-orang di luar Israel untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim? Mengapa kau melarang mereka untuk bersunat? Maka mulai sekarang kami ada 4 orang yang ingin mentahirkan diri. Ambil orang bernasar itu, kau bayarkan semua nasarnya, lalu kau tahirkan diri lo. Paulus kemudian bertaubat dari melayani hukum dosa. Hukum Tuhan, Torah. Hukum dosa 13 bukunya. Coba Anda lihat Galatia 1, Galatia 5. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus palsu itu banyak, Paulus. Kalau kita satu zaman, Paulus, aku akan ajak kau duduk bersama-sama. Paulus, kau duduk di sini. Kau tahu nggak Yesus pernah berpesan di buku Matius? Emang kamu pernah baca buku Matius, Paulus? Enggak pernah, Bang. Nah, sekarang aku yang pernah baca. Di dalam buku Matius, Yesus ini pernah berkata, agar mewaspadai Kristus palsu yang datang bermujizat, menggunakan kekuatan dahsyat, lalu kemudian tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Kamu sadar nggak yang datang kepadamu itu Kristus? Sadar, Bang.
Justru Kristus yang datang kepadaku inilah yang mengajarkan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari penghambaan kepada Tuhan. Saya akan nasihati Paulus. Paulus, sini kau dek, kau duduk di sini Paulus. Nih, kau bersihkan kau punya tangan, kau cuci tanganmu dari semua dosa yang telah kau lakukan. Sama yang dilakukan oleh imam-imam kepala tua-tua pada masa itu ketika Paulus masuk ke Yerusalem. Aku mendengarkan, orang-orang mendengarkan banyak di sini bahwa kamu telah melarang orang-orang untuk bersunat. Kamu menghalalkan semua makanan-makanan yang diserahkan kepada sesajen. Kenapa bisa begitu, wahai Paulus? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bingung Paulus, dia menjawab apa-apa. Sekarang kami ada 4 orang untuk bernasar. Kau pergi ke sana, bayarkan mereka nasarnya, lalu kemudian kau bertobat. Paulus ikut nggak? Ikut. Kenapa ikut? Karena pada dirinya Paulus itu sejatinya masih ada hukum Tuhan. Tetapi yang berkuasa dalam dirinya, yang menggocok dirinya adalah iblis dalam nama Yesus. Ayolah saudaraku, ayolah saudaraku, jangan kamu gengsi terhadap kebenaran. Ini nyata ini nyata. Kalau toh kalian tidak mau masuk Islam, silakan. Bisa kok keluar dari agama Anda dulu, tenangkan diri Anda di situ dulu, jadi agnostik dulu di situ. Tenangkan diri Anda, renungkan, keluar dari doktrin dan dogma. Habis itu ambil Bible kembali. Setelah doktrin lepas, dogma lepas, ambil Bible, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan, dengan akal, dengan hati, dengan akal, dengan hati. Karena Anda lebih pintar dari Bible, maka Anda harus mendudukkan akal Anda daripada Bible. Jangan Anda menundukkan diri Anda dalam Bible itu. Baca dengan hati, baca. Setelah itu Anda menentukan sikap. Anda mau kembali atau Anda justru keluar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan saudara renungkan, pikirkan. Silakan. Tanamkan diri Anda untuk mengkaji Roma 7 itu. Ingat, nomor 3-nya itu parah kali loh, nomor Galatia 7 itu. Parah itu bang. Kok Anda melihat? Kenapa saya tertarik selalu membahas surah-surah Paulus? Karena Paulus mengakui dirinya kan? Iya kan? Oke. Kami ini beragama mencari keselamatan. Kalau bagaimana di agama apabila tidak ada keselamatan, kami tidak pilih. Orang selamat menurut Yesus ngapain? Orang selamat itu menurut Yesus. Gimana caranya saya bisa selamat, wahai Yesus? Caranya gimana? Dia punya Tuhan. Tuhan yang mana? Ya sebagai jalan kebenaran. Iya, Tuhan yang mana yang diajarkan Yesus sebagai jalan kebenaran ini? Yesus kami akui jalan kebenaran. Ya, itu iman kami. Menuju kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Dan Roh Kudus. Yesus jalan keselamatanmu. Boleh ngaco. Jalan ke Juma. Apakah Yesus jalan keselamatanmu? Yesus itu jalan keselamatanmu juga? Yesus itu jalan keselamatan bagi Bani Israel. Kau cari lagi, kutanya kau Juma, apakah kau mengimani Yesus adalah jalan keselamatanmu? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel dia adalah rasul utusan Tuhan. Loh. Bani Israel, saya bukan Bani Israel. Kau bilang tadi kami mengimani. Aku percaya Yesus jalan keselamatan. Kutanya lagi kembali, jangan bohong lah Juma. Saya percaya Yesus jalan keselamatan. Yesus ini adalah juru selamat. Saya percaya Yesus adalah Nabi Rasul. Tetapi ada tanya dulu kau Juma, apakah Yesus adalah juru selamat Juma? Israel. Ini iman saya. Ini iman saya. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus adalah kebenaran hidup bagi Bani Israel. Itu iman saya. Kan yang Anda tanya, begitu kawanku. Mau Yesus juru selamat kan? Apakah Muhammad juru selamat? Oh jelas, satu-satunya, satu-satunya. Mana dalil? Dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-Quran Al-Ma'idah menjelaskan kepada kami bahwa jangankan kami umat Islam,
ahli kitab Bani Israel yang diutus kepada mereka, utusan beberapa kepada mereka pun diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad dalilnya. sallallahu alaihi wasallam. Baca dalilnya dan kita simak sama-sama. Ahlal kitab, ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang suci yang kamu sembunyikan, dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitabnya yaitu Al-Quran, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Jelas? Jalan keselamatan. Oke? Mata musuh. Jadi ahli kitab diseru untuk merujuk kepada Al-Quran, untuk merujuk kepada Islam. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, ini Rasulullahi ilaikum, aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua. Sekarang ku tanya kau, bukti nyata di mana Muhammad sekarang berada? Kalau memang dia jalan keselamatan, di alam kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, Ali Imran ayat 169, bahwa jangan kau mengira Nabi Muhammad itu mati, sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di sisi Allah. Di mana sekarang Muhammad berada? Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Allah. Jelas itu. Di mana? Panjang kali lebar. Di mana sekarang dia berada? Di sisi Allah. Al-Quran, surah Ali Imran ayat 169. Kutanya dulu saudara Immanuel. Sudah mati dianugerahi rezeki bagaimana? Sabar dulu saudaraku Immanuel. Coba kita lembutkan hati kita untuk belajar Al-Quran Bible. Apakah di dalam Bible, apakah di dalam Bible saudara Nabi Musa dikuburkan di tanah? Dia di tanah, dia ditinggalkan dia Oleh sampai ke Tuhan. Dikubur di bumi atau enggak? di bumi. Di bumi. Apakah di dalam kitabmu Yesus pernah bertemu Nabi Musa? Enggak ada diceritakan. Oh, ada. Bertransfigurasi. Yesus bertemu Musa di mana? Di sebelum pemberitaan Yesus, dia bertemu dengan Musa dan Elia. Di mana? Betul. Di ketika Yesus berdoa di gunung apa itu ya? Di Getsemani. Dia bertemu di mana? Kutanya dulu. Dia melihat Musa di mana? Di gunung. Dan dia Salah. Hebron, Gunung Hebron. Salah. Yesus bertemu Musa di mana? Ya, di gunung lah. Ada pernah di bukit apa itu? Enggak. Dalam penglihatan Yesus bertemu Musa dan Elia di mana? Ayo saudaraku jujur. Jujur. Di gunung. Dia memang naik ke gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di Gunung Tabor, di Galilea. Nah, di situ Yesus melihat Musanya berada di mana? Di bukit itu, di gunung itu. Di bukit itu, di gunung itu katanya. Berhadapan langsung.
Jadi menurutmu Yang melihat Musa, jadi melihat menurutmu Musa dan Elia sebentar dulu. Jadi Yang melihat menurutmu Musa dan Musa Elia bangkit. berbicara dengan Yesus adalah murid-murid. Silakan. jadi menurutmu Musa bangkit dari kubur? Tidak. Kok bisa bertemu dengan Musa, Yesus? Apa bang? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Ya, ada Nah, bang. itu kan roh Musa. Itu kan roh Musa. Gimana bang? Ayat Keluaran 33 ayat 18, keinginan Jadi- Musa adalah Jadi Tuhan tunjukkan jadi Musa keluar dari kubur enggak nih? Nah, Tidak keluar dari kubur. tubuhnya Musa masih di mana ada keluar, kan belum hari kebangkitan. Jadi yang ditemui Musa itu siapa? Yang ditemui Yesus. Ketemu Yesus, Mm-mm. Musa dan Elia. Musa bisa dilihat dalam bentuk roh. Dalam kitab suci Alkitab itu bisa dilihat oleh Petrus dan murid-murid lain. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira Nabi Abraham mati. Jangan kau mengira Daud itu mati. Jangan kau mengira Musa itu mati. Jangan. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sekarang ketika Anda bertanya seperti tunggu sama dulu. Ketika saudara ketika Anda bertanya di mana Nabi Muhammad sekarang, saya sudah memberikan pintu jawaban. Sekarang menurut sahabat dulu, menurut Yesus yang keluar dari kubur itu apa? Jawab. Keluar dari kubur. Mana ada yang keluar dari kubur? Mana ada orang keluar dari kubur? Yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu apa? Menurut Yesus, itu Yesus sendiri. Bukankah Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Kristus betul. Mari kita bahas Kristus palsu. Ayo, apa itu? Gimana? Kemudian Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang melakukan tanda dahsyat. Betul, ada. Betul. Apakah ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku ini pernah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya sebelum terjadi tragedi penyaliban? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Yesus sudah menamatkan ajarannya ketika dia berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Apakah masih ada ucapan yang belum disampaikan? Untuk hal yang harus disampaikan Yesus sudah disampaikannya. Sudah disampaikan semuanya. Jadi yang menyampaikan pergi ke seluruh dunia itu siapa? Yesus. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Sudah disampaikan seluruh firman atau masih ada yang belum disampaikan? Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Belum, ya, Apa yang sebentar? Aku dulu lah. Gini dulu. Yesus sudah menamatkan. Yes, Tuhan, sabar dulu. Yesus sudah menamatkan. Ampun, matiku. Apa Segala yang firman, harus Yesus sampaikan? Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus sudah akui. Semuanya telah disampaikan, betul? Masih ada nggak yang belum disampaikan? Masih ada untuk setelah kematian. Berarti Yesus ada lagi. pembohong. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan atau belum aku sampaikan? Kristus palsu, kata Yesus. yang keluar dari Sekarang iblis jangan dulu yang keluar pada dari Muhammad kubur dan itu Yesus kita sekarang. iblis. Melakukan komparasi Yesus dan Muhammad. Oke. Muhammad sekarang berada di mana? Berada di sisi Allah. Kan tadi sudah kubacakan dalilnya. Di Islam itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil, Bang. Dalil. Tidak bisa ada bantah itu.
Aku ikut kau. Kau bilang tadi Muhammad ada di sisi Allah. Yes. Apakah Allah mau sekarang berada di surga? Allah pencipta langit dan bumi itu tidak berada di sebuah alam seperti surga. Maksud daripada di sisi Allah itu berada pada naungan Allah, berada pada lindungan Allah. Makanya dengan Yesus itu di dalam pangkuan Bapa, pangkuan Tuhan. Jangan kau sabar dulu. Itu maksudnya sabar dulu, sabar. Nah sekarang ketika Anda panjang bisa, kalau aku nerangkan panjang-panjang nggak bisa. karena kamu lebih pintar dari Bible, saya bicara berdasarkan tataran Bible. Sekarang ketika Yesus berbicara, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dulu kau jadi juru jawab, kau kan ahli panelis dulu. Enggak. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang Kau itu dulu kapan? juru jawab dulu. Nanti kuterangkan, terang aja kau. Sekarang itu kapan? Artinya sekarang itu pasti terjadi. La 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 la. Itulah aku bilang, kalau punya kitab ente itu harus lebih pintar dari ente supaya ente Kalau tidak kau masih keteteran. nggak bisa memahami. Kitab ente itu harusnya lebih pintar dari ente, tapi faktanya ente lebih pintar dari kitab ente. Gimana dong? Sekarang Jadi di itu surga maksudnya apa? Sekarang Bisa saat ini, bisa juga yang akan datang. Iya. Guling-guling hanya menggunakan sempak ini jatuh ke sumur. Gantian. Sekarang Masalah generasi. Siapa sekarang saat ini yang berada di surganya Islam? Siapa yang sedang berada di surganya Islam? Di surga sekarang itu belum terisi, karena surga itu tempat pembalasan. Tidak ada cerita ke surga, nggak ada. Itu hanya kesalahan. Itu ketipuan terjemahan. Surga itu tempatnya manusia untuk masuk ke sana setelah manusia itu dihisab. Kalau di surga sekarang ada malaikat, ada makhluk lain, itu bukan materi kita. Sekarang ini manusia ini yang kita bahas nih, manusia. Apakah surganya Islam itu, sebentar dulu kawan, apakah surganya Islam itu sudah ada saat ini? Ada. Di mana posisinya, letaknya surga Islam itu? Tidak ada yang tahu posisinya di mana. Nggak ada. Apa isi surga Islam itu? Saat ini apa isi surga Islam itu? Isinya adalah makhluk-makhluk surgawi seperti malaikat. Apakah malaikat-malaikat ada di surga saat ini? Iya, malaikat sudah pasti ada. Apakah Allah ada di surga saat ini? Enggak ada di surga. Jadi kalau Allah tidak ada di surga, lantas di mana Allah itu? Allah bertakhta di atas langit bumi. Kalau di Tuhannya Yahudi bertakhta di atas kerubim, di atas singgasana. Serempet-serempet Lo nggak bisa. Berarti ku tanya dulu kau, berarti Sekarang bisa saja Allah itu berada di rumahku ini. Giliran saya bertanya, apakah Yesus terangkat ke surga? Oh, boleh. Apakah Yesus terangkat ke surga? Mana dalilnya? Benar. Mana? Pada kisah para rasul dan murid-murid lihat dia naik ke surga. Naik ke langit atau naik ke surga? Walaupun naik ke langit. Kenapa lembaga Bible menulisnya surga? Kenapa? Supaya daya tarik, supaya Bukan,
supaya mengerti tempat terakhir. Karena orang itu sejatinya selalu ingin surga. Supaya banyak orang tertipu menyembah makhluk kuburan, Yesus dituliskan naik ke surga. Jadi Lalu saya jadikan sebentar. Apakah di saat ini juga bidadari sudah ada di surga? Ada di surga. Dibilang tadi makhluk surga. Kenapa? Kenapa rupanya? Makhluk surga itu. Coba baca 1 Korintus 4:8. Makhluk surga sama seperti Yesus berasal dari surga. Sudah ada surga katanya. Makhluk surga. Ini pertanyaan apa yang kayak gitu? Apakah Keselamatan, Bang Juma. bidadari aduh, ada dari kerja. Pertanyaan yang kayak begitu, saudaraku, sama ketika saya bertanya, apakah perempuan sundal sudah ada di surga? Sama. Jangan kau jatuhkan dirimu, jangan. Karena Yesus mengatakan lebih dulu wanita-wanita pesundal ke surga. Jangan tanya yang kayak gitu, karena surga itu gaib, jangan. Nanti kau malu. Yang kita bahas sekarang ini adalah ketika Yesus berkata sekarang juga penguasa dunia adalah iblis dilemparkan keluar. Iblis pada saat itu dilemparkan dari mana? Kan sudah dilemparkan dari langit, dari surga ke bumi. Nah saat Yesus sekarang juga, marilah kita membahas ajaran. Tunggu, saudaraku, tunggu. Jangan kita membahas surga yang belum kita ketahui. Iya, makanya kita makanya yang kita bahas ini, yang keluar dari kubur. Karena kan Nabi kami Nabi Muhammad tidak keluar dari alam kubur katamu. Nah sekarang yang keluar dari kubur itu menurut Yesus itu di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12:31 51 dengan kematian. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari mana? Jadi gini Bang Juma, kami ini kan Keluar dari mana? di dalam Kristen konsep kami keselamatan sudah ada. Ya, konsep Bagaimana di dalam keselamatan ajaran itu Bang diusir. Juma? Apakah keselamatan belum? Keselamatan di Kristen itu mana? Tunjukkan ke saya mana. Sudah melalui penebusan dosa, penghapusan dosa. Nenekmu kiper. Sekarang Itu ada nggak ajaran di Paulus. ajaran Bang Juma? Kita bahas ajaran aja. Tarik. Sekarang kembali, jangan lari kemana-mana dulu. Yang keluar dari kubur itu menurut Yesus dilemparkan keluar. Ayo, itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu keluar itu dari mana? Kan tadinya dari surga ke bumi. Nah, ketika dia di bumi ternyata dia disimpan di alam orang mati, yaitu dalam kubur. Ketika Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia itu dilemparkan keluar, ketika penguasa itu keluar pasti dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu kan iblis. Segala penguasa dunia kan iblis menurut Yesus. Nah, ketika ada yang keluar dari kubur, dilempar keluar dari dalam, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Immanuel tentang keselamatan di kita. Jadi apa yang dilemparkan keluar dari apa itu? Itu nabi-nabi palsu, Mesias palsu dilemparkan semua itu. Termasuk dilemparkan sekarang. Jangan pakai nabiku karena nabiku nggak ada di abad itu. Sekarang Mesias palsu. Kan kau bilang juru selamat, Mesias. Sekarang Mesias Semua palsunya orang yang mengaku juru selamat dan Mesias harus dibuktikan. dilemparkan keluar. Jika Dari pun mana? dikatakan sekarang, artinya bisa berlaku saat ini dan bisa berlaku ke depan hari. Nenekmu kiper, kau lebih pintar dari Bible. Sampai dulu kau diparet-paret sana semua. Sekarang kita kalian. itu dia dilemparkan keluar dari mana? Kok dari mana? Coba aja lu kitabnya itu dulu. Pakai dulu, baca dulu dengan jelas itu. Yesus memberikan tanda kepada orang jahat, manusia dilempar keluar dari kubur.
Matius 12 nomor 37 nomor 40. Orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda apapun kepada orang jahat selain manusia keluar dari kubur. Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Iblis keluar untuk apa? Untuk orang jahat pastinya. Nah, orang jahat diberi tanda apa? Anak manusia keluar dari kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Meow. 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 Baca Yesaya 14. Yesaya 14 Anda baca nomor 15. Apa yang tertulis di situ? Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari apartemen. Keluar dari hotel. Keluar dari pasar. Enggak, berdasarkan Yesaya 14:15 keluar dari kubur. Siapa yang menyembah manusia keluar dari kubur? Teman-teman? Siapa? Makhluk inilah yang menggocoh Paulus sehingga Paulus memberikan 13 kitab. Di mana kitab ini menentang hukum Tuhan, di mana kitab ini yang dipakai oleh Kristen untuk melegalkan ajaran di luar ajaran Tuhan tentang Taurat, hukum yang datang kepada Bani Israel. Oke, karena guru kita sudah tidur, alangkah baiknya kalau di-mute aja. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Silakan saya serahkan kembali ke Ustadz Miftah. Di sini sudah hampir azhar. Akhi, tafadhal. Akhi, antikristus sudah kita kandangin. Ya, silakan.